warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yandari dengan NIM 23042030 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari Sistem Informasi Manajemen. Menurut Hartono 2013, Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem yang rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan. Sistem Informasi Manajemen menurut Davis 1995 mengemukakan bahwa sistem informasi yang selain melakukan semua transaksi yang diperlukan oleh sebuah organisasi juga memberi dukungan informasi dan mengolah untuk fungsi manajemen dan pengambilan keputusan. Poin pertama tentang pentingnya sistem informasi manajemen dalam administrasi publik. Di Indonesia, sistem informasi manajemen merupakan salah satu konsep yang penting dalam ilmu administrasi negara. Organisasi publik sebagai fokus dalam administrasi negara selalu mengkaitkan segala sumber daya dalam mencapai tujuannya. Salah satu sumber daya yang cukup penting adalah informasi. Kemudian poin kedua tentang sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Sistem informasi manajemen merupakan hal yang mutlak ada dalam setiap badan organisasi. Karena dengan adanya sebuah sistem informasi manajemen akan membantu pelaksanaan tata kerja daripada suatu organisasi atau instansi itu sendiri sehingga pada akhirnya dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana yang diharapkan. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik atau instansi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang dilakukan sesuai standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah melalui lembaga dan segala aparaturnya bertugas menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian poin ketiga, sistem informasi manajemen sebagai penunjang kinerja organisasi. Sistem informasi manajemen yang efektif dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada kinerja organisasi. Dengan adanya sistem informasi manajemen yang baik, perusahaan dapat mengelola data dan informasi dengan lebih efisien dan efektif, memungkinkan pengambilan keputusannya lebih baik dan lebih cepat. Kemudian poin keempat, sistem informasi manajemen sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Sebagai penyalur informasi dengan cepat, nilai suatu informasi berhubungan erat dengan keputusan, di mana bila tidak ada pilihan atau keputusan, maka sebuah informasi tidak akan diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Sedangkan parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi dapat ditentukan dari dua hal pokok, yaitu manfaat dan biaya. Kemudian poin kelima tentang keamanan dalam penerapan sistem informasi manajemen. Tantangan dalam implementasi sistem informasi manajemen meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi sistem informasi manajemen juga menghadapi berbagai tantangan, seperti biaya implementasi, resistensi terhadap perubahan, keamanan data, kompleksitas sistem. Poin ke-6, ancaman. Ancaman dalam penerapan sistem informasi manajemen terutama berkaitan dengan aspek keamanan dan gangguan operasional. Salah satu ancaman terbesar adalah risiko kebocoran data atau serangan siber, seperti peresetan dalam malware yang dapat mengakibatkan pencurian informasi penting perusahaan. Poin ke-7, kelemahan. Kelemahan dalam penerapan sistem berkaitan dengan tantangan internal dalam organisasi. Setiap biaya implementasi yang tinggi serta kebutuhan akan tenaga ahli yang kompeten untuk mengelola sistem. Banyak organisasi yang menghadapi kendala dalam hal integrasi sistem informasi manajemen dengan sistem yang sudah ada, yang dapat menyebabkan ketidaksempurnaan dalam aliran data dan operasional. Kemudian poin ke-8, virus. Virus menyebabkan kerusakan data, memperlambat sistem, dan bahkan mencuri informasi sensitif seperti data pelanggan atau laporan keuangan. Beberapa jenis virus yang sering menyerang sistem manajemen meliputi
Trojan horse yang menyamar sebagai perangkat lunak sah untuk mencuri data, ransomware yang mengenkripsi data dan meminta tebusan, serta worm yang menyebar melalui jaringan dan memperlambat kinerja sistem. Poin ke-9 yaitu tentang praktik hacking. Praktik hacking merupakan aktivitas yang melibatkan eksploitasi sistem komputer atau jaringan yang dapat dilakukan untuk tujuan positif maupun negatif. Hacking yang bersifat legal dan bertujuan meningkatkan keamanan sistem disebut white the hacking atau ethical hacking, di mana para profesional keamanan siber mengidentifikasi dan memberikan celah keamanan sebelum disalahgunakan. Dampaknya yaitu dapat bervariasi tergantung pada tujuannya. Jika dilakukan secara etis, hacking dapat membantu memperkuat sistem keamanan siber dan mencegah serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, jika dilakukan untuk kepentingan jahat, praktik ini bisa menyebabkan kebocoran data, peretasan akun, serangan ransomware, hingga sabotase infrastruktur penting. Kemudian poin terakhir yaitu tentang pencurian di dunia maya. Penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Pencurian di dunia maya merupakan tindakan ilegal yang melibatkan akses tidak sah ke data, informasi, atau sumber daya digital untuk kepentingan pribadi atau kriminal. Bentuk pencurian ini meliputi presentasi data perusahaan, pencurian identitas, penyalahgunaan kartu kredit online, serta pembajakan akun media sosial atau email. Kejahatan ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, merusak reputasi individu atau organisasi, serta menimbulkan risiko kebocoran data rahasia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.